gue mikir, orang baik itu bisa dipercaya, apalagi tetangga yang kelihatan peduli banget sama keluarga gue. Dalam kondisi apapun keluarga gue, dari bantuin pas adik gue sakit, bantu rawat bokap gue, bahkan pas bokap meninggal, dia berdiri paling depan. Seakan-akan dia pahlawan buat keluarga gue. Nama dia harum banget di telinga semua orang. Tapi ternyata yang gue kira malaikat, nyimpen wajah iblis di balik senyum manisnya. Pengen gue jambak tuh orang, Eddah. Hai, kenalin, gue Jahda. Pakai H ya, bukan pakai N. Yang bilang gue janda, gue tabuk lu ya. Umur gue sekarang 17 tahun, tapi udah punya trauma sedalam ini. Oke, gini ceritanya. Jadi, gue tuh orangnya gak enakan banget. Kalau ada orang yang baik ke gue atau keluarga gue pasti segan gitu sama orangnya. FYI, gue ini 4 bersaudara. Anak pertama itu abang gue anak kedua, yang ketiga cewek, dan si bungsu cowok. Nah, jadi ada tetangga gue ini baru nikah dan pindah di dekat rumah gue sejak gue kelas 1 SMP. Karena mereka baru pindahan, mereka adain syukuran di rumahnya dan ngundang tetangga-tetangganya di gang rumah gue. Dan keluarganya ini emang sering bagiin makanan juga. Gue bakal ceritain kebaikan keluarganya sama keluarga gue dulu ya. Jadi, dulu pas gue kelas 3 SMP, adik gue yang cewek ini kan kena usus buntu tuh. Jadi dia harus menjalani operasi di rumah sakit. Nah, setelah adik gue selesai operasi dan udah dibolehin balik ke rumah, jahitan di perutnya kan harus diperhatiin lagi kan. Nah, kebetulan tetangga gue ini kerja di dinas kesehatan. Jadi ortu gue minta tolong dia buat ngerawat jahitannya adik gue. Nah, pas adik gue udah sembuh, ortu gue mau bayarin jasanya kan. Terus dia nolak, katanya ikhlas kok bantuin. Nah, ya udah tuh, kita berterima kasih dan sesekali ngasih makanan balik. Terus nih, waktu abang gua hitanan juga, yang nyunat itu dia. Karena kan biar deket aja gitu. Terus pas bokap gua sakit asam urat yang parah, kakinya tuh sampai pecah-pecah dan luka gitu. Yang rawat juga dia. Bener-bener dia tuh baik banget sama keluarga gue. Dan bokap gue meninggal karena sakitnya itu. Dan tetangga gue yang satu ini banyak bantu di rumah gue. Nama dia bener-bener baik banget di keluarga besar gue, termasuk tetangga yang lain. FYI, pas bulan Mei kemarin, posisinya gue udah tamat SMA. Dan abang gue udah ngerantau ke Jakarta. Ibu gue seorang guru. Setiap pagi, adik-adik gue sekolah. Jadi gue sering sendirian di rumah. Jadi gue jelasin layout lingkungan di rumah gue ya. Di gang rumah gue, jalannya tuh gak begitu besar. Lewatnya cuma bisa dilewatin satu mobil. Rumah gue sama tetangga yang baik ini berseberangan. Dan tiap gue buka pintu depan, itu langsung kelihatan rumah dia. Ceritanya waktu itu jam 8 pagi. Gue ngejemur pakaian di depan rumah. Di situ dia ada di pagar rumahnya, ngeliatin ke arah gue. Dan dia sambil ngerjain sesuatu gitu. Kadang dia keluar nyapu atau buang sampah. Dan kayak curi-curi pandang ke gue. Ya karena gue anaknya sopan, apalagi ke tetangga kan. Ya gue senyumin aja sambil nyapa, "Om," gitu. Nah, abis nyuci, gue masuk rumah mau siap-siap pergi belanja sayur ke pasar. Tiba-tiba ada paman gue datang buat ngambil barang di belakang rumah gue. Sebelum gue jalan, pasti kan ngelewatin depan rumah tetangga gue ini. Si om ini manggil gue. Awalnya gue gak denger, karena dia manggilnya kayak bisik-bisik tetangga. Kayak jada gitu. Pas gue nengok kanan kiri, baru deh gue sadar kalau dia manggil di depan pintunya dia. Ya gue kaget. "Hah, kenapa om?" Terus dia manggil dan tangannya melambai-lambai bilang, "Sini." Ya gue gak masalah dan mikir mungkin ada sesuatu yang penting kali ya. Gue deketin tuh sampai ke pintu pagarnya dia. "Iya, kenapa om?" Terus dia nunjuk-nunjuk belakang rumah gue, terus bilang, "Ada bang itu, masuk aja sini." Lah, gue mikir, emang serahasia apa sih sampai gak boleh kedengeran sama paman gue? Jadi dia masuk ke dalam rumahnya dan nyuruh gue masuk juga. Gue yang masih positive thinking ya lempeng aja, gak ada pikiran aneh-aneh. Orang citra dia baik di keluarga gue kan, ya gue percaya aja kayak paman sendiri. Pas gue udah masuk di ruang tamu, dia sembunyi di balik pintu dong. Gue heran nih orang kenapa dah? Mau main petak umpet? Apa lagi bikin video klip lagu India sih? Terus dia sambil ngintip-ngintip keluar rumah, kayak mastiin gak ada orang. Gerak-geriknya dia kayak ketakutan gitu. Sambil gemetar dia ngomong ke gue, "Om boleh minta nomor HP-nya nggak?" Ya gue jawab, "Nomor siapa om? Nomor ibu ya?" Terus dia bilang, "Enggak, nomor WA kamu."
Ya di situ gue biasa aja dan positive thinking. Jadi gue kasih nomor gue. Pas gue mau pamit, dia pegang pipi gue dan elus-elus. Terus dia cium kening gue, terus lanjut ke pipi gue, Cok. Najis banget. Di situ gue shock banget, tapi masih positive thinking dan mikir mungkin dia cium gue karena gue anak yatim kali ya. Terus gue diem aja kan. Dia ngeliatin gue sambil bilang, mau kemana? Gue jawab, mau beli sayur ke depan. Terus dia bilang gini, nanti kita chattingan di WA aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Gue kaget terus nanya, emang kenapa om? Dia bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi ke ibu. Om gak enak soalnya. Lah bejir, kalau nggak niat apa-apa, kenapa ngomong lu begitu anjir? Sumpah di situ gue mulai takut, gemeteran, karena posisinya kan kita berdua di rumah dia. Terus dia bentangin tangan sambil ngomong, om boleh peluk gak? Mana alisnya naik-naik lagi, kayak seorang lagi birahi. Di situ gue bener-bener udah nggak bisa positive thinking lagi, dan gue peluk badan gue sendiri dan bilang, om jangan om. Terus dia bilang, ya udah salim aja. Terus habis salim gue langsung kabur. Sumpah gue deg-degan keringet dingin, kaki gue lemes banget, nggak sanggup jalan. Akhirnya gue paksain tuh dan lanjut mau ke pasar. Sepanjang jalan gue kepikiran terus sama muka cabulnya. Rasanya pengen gue timpuk pakai duren sama pohon-pohonnya. Dah tuh, abis belanja gue pulang dan telepon siapapun yang bisa nemenin gue. Ternyata nggak ada yang bisa. Untungnya keluarga besar gue lagi ngadain acara gitu di rumahnya. Jadi gue kesana buat bantu-bantu. Dan ibu gue abis pulang ajar langsung ke rumah saudara gue. Awalnya gue takut buat cerita, tapi gue beraniin diri buat cerita dan terbuka sama ibu gue. Gue cerita sambil nangis-nangis karena trauma. Ibu gue shock pas denger pelakunya, karena nama itu orang baik kan di keluarga gue, udah kayak Mimi Peri. Jadi ibu gue nyuruh ceritain itu juga ke keluarga yang lainnya buat cari solusi. Ada yang bilang kalau itu harus diperingatin, ada juga yang bilang kalau nggak usah diperpanjang. Jadi gue milih untuk tidak perpanjang masalah itu dan ngeblokir kontaknya. Sejak itu gue nggak pernah mau nyapa. Dan gue pun denger cerita, waktu tetangga gue sebelah rumahnya belum pindah, kan ada gadis di rumah itu. Dan dia juga pernah digodain sama tuh orang. Terus pernah ada saudara cewek gue lagi main, kena catcalling sama dia. Anjir, gue baru tahu. Sumpah gue gak nyangka orang sebaik itu ternyata bisa ngelakuin hal yang kayak gitu. Mungkin karena ayah gue udah meninggal dan kakak gue ngerantau, dan gak ada sosok laki-laki di rumah ini. Jadi gak ada yang jagain gue di rumah, yang ngebuat dia seberani itu. Dia juga masih punya istri dan 2 anaknya cewek pula. Emang dia gak mikir kalau kejadian itu menimpa anaknya gimana coba? Amit-amit dah. Dan sekarang gue udah ngerantau dan jauh dari orang itu. Tapi gue ingetin Ade sama tetangga cewek buat jaga jarak sama dia. Pesen gue, jangan terlalu percaya sama orang lain walaupun dia orang paling baik yang lo kenal. Apalagi laki-laki, pasti ada maunya deh. Kita sebagai cewek harus bisa jaga diri dari musang birahi. Dan jangan terlalu positive thinking ya guys. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin adrenalin kayak gini. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Dah. Salam kenal. Sebut aja gue Melati. Gue seorang ibu rumah tangga dan istri seorang TNI yang dikaruniai 2 orang anak. Sekarang anak gue yang cowok udah SMA dan adiknya yang cewek kelas 5 SD. Di sini gue mau cerita nih tentang pengalaman gue sekitar 3-4 tahun lalu ketika suami gue menjadi babinsa di sebuah kelurahan di Salatiga, Jawa Tengah semasa pandemi COVID-19. Kalau boleh jujur, itu masa paling melelahkan dan sangat menguras energi bagi gue dan suami. Gimana gak capek coba? Suami gue waktu itu super duper repot sama kegiatan di wilayah kelurahan. Karena itu salah satu tanggung jawabnya sebagai babinsa. Sedangkan gue sebagai ibu yang harus siap mendampingi anak-anak yang bersekolah daring. Di saat yang bersamaan, gue harus muter otak gimana survive mempertahankan usaha UMKM gue yang udah kembang kempis selama pandemi. Kayak yang gue bilang tadi, selama pandemi sebagai babinsa suami gue sering pulang malam. Bahkan kadang-kadang pulangnya sampai menjelang subuh. Dari ngurus laporan terkait warga yang kena COVID, sampai ngurusin penyaluran bantuan buat warga-warga yang dikarantina di rumah.
Nah, akhirnya gue punya kebiasaan nih kalau suami pulang larut. Gue sama anak-anak biasanya tidur bareng di depan TV, ngegelar karpet gitu yang tebel sambil nunggu suami pulang. Kalau suami udah sampai rumah, biasanya anak-anak pindah tidurnya ke kamar masing-masing. Atau suami ikut nimbrung tidur depan TV. Kami jadi tidur berempat kalau anak-anak malas beranjak. Kayak cakwe berjajaran gitu deh. Suatu malam, tepatnya pukul 9 malam nih, gue sama anak-anak itu mulai beberes buat tidur di depan TV. Karena malam itu suami bakal pulang larut. Pas banget, waktu itu lagi hujan deras, anginnya kencang gak karuan. Sesekali petirnya menggelegar, saking gedenya, seolah nembus tembok gitu. Pernah kan kalian kayak gue? Tapi ya namanya ngantuk mah ngantuk aja ya. Gue sama anak-anak pun akhirnya terlelap tidur. Di tengah derasnya air hujan, entah kenapa tiba-tiba gue kebangun jam 2 malam. Di sela-sela rintik hujan, gue denger pintu rumah tuh diketuk dari luar. Dok, dok, dok. Wah, apaan tuh ya? Mata gue masih berat lagi. Dan ketukan pintu itu terdengar lagi. Dok, dok, dok. Belum sempet beranjak dari depan TV, akhirnya pintu kebuka. Kebetulan pintu rumah itu sliding door, jadi berisik kalau buka tutup. Wah, sambil masih nahan ngantuk, namun dalam kondisi sadar, tetap di posisi masih rebahan. Terus ngeliat samar-samar bayangan suami ngelewatin tempat kami tidur. Gue sengaja pura-pura tidur biar suami gue nyangkanya gue tuh gak kebangun pas dia datang, supaya gue bisa isengin suami gue nanti. Kebetulan kedua kucing gue tuh ikut kebangun juga, tapi ya gue cuek aja. Bayangan suami gue tuh pakai jaket hitam. Gue pikir masuk jalan menuju kamar mandi buat bersih-bersih seperti biasa. Ya cuci kaki, cuci muka, ganti baju, dan biasanya baru tidur. Tapi anehnya gue dengar suara berisik banget dari kamar mandi. Gue dengar biur, biar, biur. Kenceng banget suara airnya, kayak diguyur 2 kali. Tapi gue ngerasa kayak ini bukan guyuran dari gayung deh. Soalnya kenceng banget cuy. Seolah-olah mandi pakai ember. Ya kali suami gue ngeguyur air mandi pakai ember segede gambreng. Tapi gue sih saat itu cuek aja. Niatnya kelar suami mandi nih, pengen gue kagetin. Gue duduk dulu di sebelah kamar mandi. FYI, antara TV dan karpet tempat kami tidur, memang ada space jalan dari ruang tamu menuju ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Nah, dari posisi duduk, ketika gue mau beranjak dari karpet, kucing gue juga ikut natap ke arah yang sama kayak gue. Rencananya sih gue mau nyusul suami yang gak keluar-keluar dari kamar mandi dengan niat ingin ngagetin suami. Tiba-tiba terdengar suara motor parkir di depan rumah. Gue heran, lah apa itu? Jam segini orang gila mana yang mau bertamu ke rumah gue? Aduh. Gue dengar langkah kaki lagi jalan menuju pintu masuk. Khawatir, takut ada orang jahat atau maling. Gue lihat 2 kucing gue yang masih dalam posisi duduk tegak kayak tadi, masih belum berubah. Tiba-tiba suami gue yang asli membuka sliding door, yang saat itu menggunakan jaket krem, celana loreng, menuju kamar mandi. Loh, ini suami gue. Loh, yang tadi, loh. Terus yang tadi masuk ke kamar mandi siapa dong? Akhirnya suami gue nyusul tidur di karpet. Bentar. Terus gue ceritain deh tuh apa yang gue alamin barusan. Suami gue cuma ngerespon santai. Dia bilang, udah gak apa-apa, itu cuma ingin berteduh dan mungkin mau jagain kamu. Dan gue langsung merinding sendiri antara emosi jiwa dan berpikir positif. Mungkin itu reaksi suami biar gue gak takut kali ya. Secara seringkali gue ditinggal pergi karena dinas. Kalau gue ketakutan justru bisa paranoid sendiri. Karena kelelahan, suami gue tuh tertidur. Dan begitu pun gue tertidur dalam kondisi penasaran tentang apa yang terjadi barusan. Besoknya, dapur kami yang depan kamar mandi itu banjir woy, genangan air di mana-mana. Ternyata yang gue dengar biur semalam yaitu ulah si suami gadungan. Mana semalam bikin gue merinding, paginya malah bikin emosi gue. Nambah-nambah kerjaan aja. Kan harus jadi ekstra ngepel kalau kayak gini mah. Setelah diingat-ingat lagi nih,
Jaket hitam suami kan resletingnya jebol, belum bisa dipakai. Iseng-iseng gue lihat kalender, ternyata hari itu Jumat Kliwon. Berarti semalam malam Jumat Kliwon. Ih, serem. Dari pengalaman itu, gue minta suami buat usahain pulang sebelum terlalu larut. Seenggaknya kalau hari Kamis jangan pulang malam gitu. Sampai sekarang kalau suami piket atau nggak pulang karena dinas, gue selalu ajak anak perempuan gue tidur dengan gue nih. Gue cuma mikir, ya kalau itu suami gadungan, cuma masuk rumah dan pergi, ya nggak apa-apa. Lah kalau sampai minta jatah gimana? Tanpa gue sadari, kan jadi berabe ya. Duh, naujubillah deh, amit-amit. Saran gue nih, jangan lupa berdoa dan saling berkabar sama suami atau keluarga kalian. Misal mau pulang atau lagi perjalanan pulang ke rumah, biar sama-sama tahu, sama-sama merasa tenang karena kita nggak tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Pernah nggak sih lo ngerasa rumah sendiri tuh kayak neraka kecil? Kayak lo masuk rumah, tapi malah pengen keluar lagi. Itu yang gue rasain. Kenalin, gue Sarah. Umur gue baru menuju 18 tahun. Dan gue dari Kalimantan. Gue anak tengah dari 3 bersaudara. Adik kakak gue cewek. Tapi gue anak paling invisible di rumah ini. Saking invisible-nya, angin lewat aja nggak berasa bagi gue. FYI, gue sama kakak gue itu cuma beda 2 tahun dan dia kuliah semester 4. Sedangkan sama adik gue beda 8 tahun, dia baru kelas 4 SD. Walaupun gue berasa nggak dianggap, tapi gue termasuk rajin anaknya. Bantuin mama bersih-bersih rumah tanpa perlu disuruh-suruh dari kecil. Karena gue tipikal orang yang kalau bisa dikerjain, ya dikerjain aja sekarang, tanpa nunggu mama harus ngomel lagi. Gue juga anaknya nggak berani sama ortu, jadi kalau diomelin, pasti gue diem aja, nggak pernah ngebantah. Beda banget sama kakak gue, orangnya keras kepala banget, nunggu mama bersabda 15 episode dulu, baru dikerjain. Selama ini, mama tuh selalu dibikin capek sama kakak gue, karena perlakuannya udah keterlaluan. Gimana nggak keterlaluan? Mama suka dibikin nangis sama dia, gara-gara sering ngelawan dan ngebantah. Kalau ngomong sama mama papa, pakai nada sol, saking tingginya. Dia itu kayak bayangan gelap di rumah ini, tidur sampai siang dan begadang tiap malam. Katanya kuliah bikin dia sibuk, padahal kenyataannya cuma mabar Roblox sama pacar virtualnya, bukan ngerjain tugas kuliah. Kalau bangun siang jam 10, ditanya kenapa begadang, dia bilangnya disuruh bikin laporan mendadak lah, Zoom lah. Padahal gue tahu itu semua bohong, biar dia nggak kena omel mama papa. Yang gue nggak habis pikir nih, dia kan kuliah jam 12 siang, pulang jam 3 sore. Berarti kan masih banyak waktu di rumah buat bantuin mama. Sekedar buat beres-beres atau nyiram tanaman kek. Ini malah malas-malasan kayak babi. Masa kalah sama babi ngepet ya? Hehe. Kasian mama, energinya terkuras dan sedih ngadepin perilaku kakak kayak gitu. Sedangkan gue masih SMA. Gue ke sekolah jam 6, nyampe rumah jam 5 sore. Ya mau gak mau gue inisiatif beberes. Daripada ini rumah lama-lama jadi kapal pecah. Heran, masa hal sesimpel itu aja susah banget buat dilakuin sih? Apalagi kita harus bertanggung jawab sama kebersihan dan kerapihan rumah ini. Lah ini, kakak gue udah gak ada inisiatif. Kalau diingetin malah galakan dia. Bener-bener dia tuh benalu banget. Gimana enggak? Dan puncaknya terjadi beberapa bulan lalu. Berawal dari kakak gue ini suka mesen makanan dari aplikasi online. Mana semua makanan yang dia pesen mahal-mahal dan banyak pula. Bisa buat se-RT, tapi dihabisin sendiri. Dalam seminggu, dia bisa sampai 5 kali mesen makanan heboh di aplikasi online. Sedangkan dia itu kalau dikasih uang jajan sama papa cuma 50.000 per hari. Dia selalu bilang ke papa kalau uangnya nggak cukup dan selalu habis nggak tersisa. Dan dia juga nggak kerja, jadi kita bingung dia dapat duit dari mana buat beli makanan mahal itu. Akhirnya mama papa nanya ke kakak. Dia bilang ditransfer sama pacar virtualnya itu. Ya udah tuh mama papa percaya aja. Nggak lama sering datang paket tiba-tiba ke rumah. Isinya skincare brand mahal gitu. Pernah gue lihat nama tokonya dan gue searching. Buset, pensil alis aja seharga 500.000 bro. Lu mau ngalisin se-RT apa bagaimana itu?
Gila nggak tuh orang? Geser otaknya gue rasa. Dan dia sering banget beli barang-barang yang harganya kalau dikumpulin bisa beli HP baru kali. Gue bilang lah ke papa, kalau kakak ini udah kelewatan. Dan gak mungkin cowoknya ngasih barang mahal terus begitu. Pasti ada sesuatu yang aneh di balik ini semua. Akhirnya diinterogasi lah sama papa. Papa bilang, jujur sama papa, barang-barang ini semua kamu yang beli atau dibeliin sama pacar kamu? Terus kakak gue jawab, itu dibeliin sama pacarku, Pak. Jawabnya gitu terus. Dan pas didesak sama papa, mana mungkin dia beliin barang-barang mahal terus? Emang dia kerja apa? Dia malah ngambek banting pintu masuk ke kamarnya. Terus gue samperin ke kamarnya dan nanya-nanya sedikit yang mungkin dia sungkan kalau ngomong langsung ke mama papa. Gue tanyalah, Kak, jujur aja, ini uang buat belanja ini itu dapat dari mana? Kakak nggak jual diri kan? Nggak jual foto-foto bugil kan? Gue diusir dari kamarnya. Ya emang sih, pertanyaan gue rada gila. Ya siapa tahu aja dia ngelakuin segala hal ini biar dapetin barang yang dia mau. Sampai 3 bulan berlalu, di ruang tamu, pas kita lagi ngumpul chill Netflixan, tiba-tiba kakak gue ngomong ke papa kalau punya tagihan pay letter hampir 4 juta rupiah. 4 juta, men. Dan dia bilang, udah lebih dari jatuh tempo. Kalau nanti malam belum dibayar tagihannya, si penagih bakalan ke rumah. Papa cuma bengong. Gelas yang dipegangnya jatuh ke lantai. Semua shock banget. Kerjaan papa cuma seorang wira swasta, buka usaha di depan rumah. Pendapatan seminggu gak nyampe 5 juta. Papa sampai nangis dengar kalimat itu keluar dari anak pertamanya. Papa marah besar dan bilang, berapa kali papa bilang, kalau belum ada penghasilan jangan gaya hidup yang tinggi. Kamu pikir hutang itu gak bakal ditagih apa? Wah, baru kali ini gue lihat papa meledak-ledak. Akhirnya, papa sadap HP kakak dan ketahuan semuanya. Usut punya usut, dari pay letter yang berjuta-juta itu, isinya ya yang dia beli. Kayak makanan mahal, barang high-end, skincare premium, make up seharga HP baru, top up game sampai 1 juta. Hari itu, rumah panas kayak mau meledak. Kok dia bisa setega itu sama keluarganya sendiri? Padahal keluarga yang selama ini mau nerima dia di segala keadaan, sikap, dan sifat buruknya. Malah dikecewain terus-terusan. Ortu gue selalu dikecewain. Dia juga gak pernah memperlakukan adik-adiknya sebagaimana perilaku seorang kakak. Kalau gue emosi karena dia nih, gue lebih memilih mendem daripada ribut dan bikin ortu kepikiran. Pokoknya gue selalu ngalah buat dia. Kali ini pun buat ngelunasin utangnya karena keserakahannya itu, berat hati papa gue mutusin buat jual motor gue yang gue pakai sehari-hari buat sekolah. Sumpah, perasaan gue kalut banget saat itu. Sedih, kecewa, dan ngerasa dunia itu gak adil banget. Masa gue harus ngerelain kebahagiaan gue direnggut demi nutupin ulahnya dia terus? Mau sampai kapan Tuhan? Gue cuma bisa nangis di kamar, nangisin sifat dia yang ngerugin semua orang di rumah ini. Gue anak kedua yang harusnya dirangkul, malah gue yang jauh lebih dewasa. Setelah kejadian itu, papa mama kecewa banget sama kakak gue. Tapi namanya juga anak, apalagi anak pertama. Mama papa lagi-lagi cuma bisa memaafkan perlakuan dia dan ngasih nasihat ke dia buat gak ngulang kesalahan yang sama. Semoga dengan kejadian itu dia bisa jerak, dan nasihat mama papa yang dikasih ke dia sambil nangis-nangis waktu itu bisa masuk ke kepala dia. Gak cuma lewat angin lalu aja. Dia juga janji mau berubah jadi lebih baik dan putusin pacar virtualnya itu. Karena menurut ortu gue, cowoknya itulah pengaruh kenapa dia bisa begitu. Sekarang alhamdulillah utangnya udah lunas. Dan setelah beberapa minggu kejadian itu, papa dapat rezeki dari kerjaannya dan langsung ambil unit Scoopy baru buat gue. Yeay! Tapi ada hal yang bikin gue sedih. Janji tinggal janji. Perlakuan kakak gue sampai sekarang belum berubah total. Masih suka bangun siang dan ngasarin gue lewat verbal kalau dikasih tahu. Semoga dia dapat hidayah deh. Karena dia udah gak bisa diharapkan jadi kebanggaan keluarga lagi. Dan gue lah yang jadi penerus tanggung jawab sebagai kakak. Semoga gue kuat ya guys ya. Tapi
Dari semua luka ini, gue belajar buat gak nyimpen dendam terlalu lama. Kadang, orang yang paling nyakitin kita juga orang yang paling butuh pertolongan. Dan yang paling penting, gue belajar buat sayang sama diri sendiri. Karena kalau gue terus ngalah tanpa batas, gue bakal hancur. Sekarang, gue masih di rumah yang sama. Masih ketemu kakak gue tiap hari. Masih bantuin mama beberes. Masih berusaha sabar. Dan berusaha jadi kebanggaan mama papa. Ada satu hal yang beda. Gue gak lagi ngerasa sendirian. Gue mulai belajar maafin. Mulai ngehargain diri gue sendiri. Karena ternyata rumah yang paling penting itu bukan bangunan tempat lu tinggal, tapi dari diri lu sendiri. Pesan gue buat yang nonton, jangan pernah biarin orang lain ngerampas ketenangan lu, bahkan keluarga lu sendiri. Belajar pasang batasan, belajar ngomong, dan belajar sabar. Dan juga jangan ngebebani keluarga lu dengan berlebihan, 'cause karma will turn on you. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye!